Selamat sore adik-adik yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja yang mengakses ibadah online sekolah minggu pada sore hari ini. Wah, Kak Kesi rindu sekali bertemu dengan adik-adik. Kira-kira adik-adik sudah tambah tinggi ya? Atau sudah tambah gemuk atau tambah kurus? Pokoknya Kak Kesi rindu sekali bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik lagi. Tapi tidak mengurangi sukacita kita semua, walaupun ibadah online, kita harus tetap sungguh-sungguh beribadah. Dan kita berdoa, satu saat kita akan beribadah lagi di gereja bersama-sama. Amin. Siap? Kita akan beribadah sore hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat-Mu yang tidak habis-habisnya Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini kami siap beribadah. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui pujian dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap? Yuk kita berdiri sama-sama. Kita akan bergerak memuji Tuhan bersama Kak Neta dan Kak Cila. Musik. Bahagia sebab ditebus oleh karya Allah yang kudus. Dia mati untuk gantikanku, sebab itu ku mau selalu menyenangkanmu. Ku bahagia, ku bahagia sebab ditebus oleh karya Allah yang kudus. Dia mati untuk gantikanku, sebab itu ku mau selalu menyenangkanmu. Jadi terang, jadi garam, agar sekelilingku diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar nama Tuhan dimuliakan. Jadi terang, agar sekelilingku, amin, diselamatkan. Jadi terang, jadi garam, agar nama Tuhan dimuliakan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Agar nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa memuji Tuhan pada sore hari ini. Nah, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Silahkan duduk, siapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Tante Dayu. Selamat sore adik-adik. Salam sejahtera. Luar biasa ya. Tuhan memberi kita kesempatan pada sore hari ini untuk kita beribadah
Puji Tuhan adik-adik ya, Tuhan sudah menyatakan pertolongannya kepada kita, bahkan akan memberkati kita lebih lagi melalui firman Tuhan sore hari ini adik-adik ya. Nah, sudah siap adik-adik? Tadi Kak Kesi bilang siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Puji Tuhan. Adik-adik, Tante percaya adik-adik semua sudah menyiapkan semuanya, menyiapkan hatinya terlebih lagi ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Adik-adik, Tuhan mau mengajar kita melalui firman sore hari ini supaya kita dapat menolong orang lain, ya, supaya kita dapat menolong orang lain. Nah, sumber ayatnya itu ada di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Jadi judul firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan mau kita menolong. Nah, itu judulnya ya adik-adik ya. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Baik, sore hari ini adik-adik dengarkan dengan baik-baik. Coba diingat-ingat, pernah lihat adik bayi enggak ya? Pernah lihat bayi? Oh, pasti pernah lihat ya. Adik bayi, kalau bayi itu bisa ngapain dia adik-adik? Kalau bayi bisa ngapain dia adik-adik? Ya, kalau dia haus, dia nangis. Oe, oe. Wah, kalau dia lapar juga dia nangis. Oe, oe. Lalu kalau sudah adik bayi oe, mama tentu mamanya cepet-cepet kasih mimi, baru diem. Nah, kalau dikasih mimi diem, berarti dia haus adik-adik. Ya, adik bayi juga tidak ada yang dapat dia lakukan kalau tidak ada orang lain adik-adik. Ya, demikian juga ketika adik-adik baru belajar berjalan, bisa jalan sendiri tiba-tiba, nah, tentu butuh bantuan orang lain, ditolong sama mama, diajari berjalan, itu ya. Demikian juga kalau mama atau papa lagi sibuk banyak pekerjaan. Mama yang bekerja di kantor apalagi, belum lagi mengerjakan pekerjaan di rumah. Nah, itu juga butuh pertolongan orang lain, adik-adik. Demikian juga dengan opa, oma, butuh pertolongan orang lain. Nah, Tuhan mau mengajar kita sore hari ini untuk kita dapat menolong orang lain melalui kisah Bapak Paulus dan Silas. Nah, dulu Tante pernah ceritakan bagaimana Bapak Paulus yang tadinya kejam, garang, ketika bertemu dengan Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, dia berubah adik-adik. Nah, karena mendapat pertolongan itu adik-adik, Paulus jadi lebih mengasihi Tuhan, semakin mengasihi, berusaha untuk melayani dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan segenap hatinya, dengan bertekun, berjuang adik-adik, dia melakukan pelayanannya. Nah, Bapak Paulus disertai dengan teman sekerjanya
yang bernama Silas ini melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Nah, mereka ini mendapat tugas untuk menyampaikan keputusan-keputusan para rasul dan penatua yang ada di Yerusalem untuk disampaikan kepada jemaat adik-adik ya, untuk mereka mematuhinya. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ya. Mereka melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Nah, melalui pelayanan Bapak Paulus ini adik-adik, jemaat semakin diteguhkan, semakin kuat iman percayanya kepada Tuhan, semakin bertambah adik-adik ya. Kemudian jumlahnya juga semakin bertambah. Jemaat semakin bertambah jumlahnya adik-adik. Nah, ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh Paulus yang dipimpin oleh Tuhan adik-adik. Ya, dipimpin oleh Tuhan. Pelayanannya disertai oleh Tuhan. Ya. Suatu saat adik-adik dalam perjalanannya tibalah Bapak Paulus di suatu tempat yang namanya Troas. Ya. Nah, di situ adik-adik Bapak Paulus pada malam harinya mendapat suatu penglihatan. Ya, di sana dia mendapat penglihatan. Coba kita mau lihat di ayatnya dulu ya, di Kisah Para Rasul. Untuk selengkapnya nanti adik-adik baca bersama dengan papa mama ya. Nah, tante mau bacakan ayatnya ini yang ke-9 dan 10 dulu adik-adik ya. Nah, di situ bunyi firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, itu yang dilihat oleh Bapak Paulus adik-adik ya. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, orang itu minta tolong dilihat sama Bapak Paulus ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Nah, di ayatnya yang ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, adik-adik, ini pimpinan Tuhan, adik-adik. Paulus dikasih penglihatan bahwa ada orang yang minta tolong. Lalu Paulus segera menanggapinya, adik-adik ya. Oleh penyertaan Tuhan, Bapak Paulus sampai menyeberang ke sana, menuju ke tempat itu, ke Makedonia. Lalu di situ dia memberitakan Injil, adik-adik. Dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang menebus dosa manusia. Nah, itu yang dikabarkan oleh Bapak Paulus di sana, adik-adik ya. Nah, puji Tuhan adik-adik. Apa hubungannya dengan kita yang sekarang adik-adik? Firman Tuhan ini, apa hubungannya dengan kita sekarang? Sama dengan Bapak Paulus tadi. Dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki adik-adik.
dia dipimpin oleh Tuhan, dikasih penglihatan bahwa ada orang yang minta tolong, dia responi, dia segera melakukannya adik-adik. Nah kita juga begitu adik-adik ya. Tuhan mau, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan, sampai saat ini kita masih ada oleh karena pertolongan Tuhan, maka kita harus belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah dengan menolong orang lain. Kita harus menolong orang lain. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana adik-adik. Ya, di rumah dulu misalnya adik-adik. Apa yang dapat kita lakukan? Adik-adik bisa menawarkan bantuan kepada orang-orang di rumah. Ma, kalau perlu tenaga, kalau perlu bantuan, panggil saya ya. Wah, ada yang menawarkan bantuan seperti itu. Ada yang lihat mamanya mau masukkan benang ke jarum, sulit sekali. Itu kalau adik-adik melihat itu, "Mah, sini saya bantu, saya yang masukkan, Mah." Itu adalah menolong juga adik-adik ya. Kita mulai dari hal yang sederhana. Kalau kita melihat teman kita susah, kita boleh hiburkan dia, ajak bermain. Tapi sekarang boleh enggak tante deket-deket? Wah, sekarang memang harus jaga jarak. Jangan lupa adik-adik, boleh main dengan teman tapi harus jaga jarak adik-adik ya. Harus pakai masker. No, kalau ada temannya yang tidak pakai masker, adik-adik mengingatkannya, jangan lupa pakai maskernya. No, mengingatkan itu juga menolong dia adik-adik. Ya, kita mulai dari hal yang sederhana yang adik-adik bisa lakukan. Begitu ya. Jadi jangan yang sulit-sulit dulu. Belajar dari hal yang sederhana. Mungkin lihat siapa mau menyeberang dan sebagainya, sembrono. Oh, adik-adik bisa ingatkan temannya. Terus siapa yang adik-adik bisa lihat. Nah, itu adalah bentuk pertolongan. Mengingatkan orang. Itu juga kita menolong adik-adik ya. Jadi pada sore hari ini, Tante percaya kalau adik-adik dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, nanti Tuhan akan menolong adik-adik untuk melakukannya. Diberikannya hati untuk siap sedia menolong orang lain. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan Tante akhiri adik-adik, sore hari ini Tante akan mengingatkan akan satu ayat hafalan adik-adik ya. Nah, ayat hafalan itu ada di Galatia pasal 6 ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 10. Bunyinya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Adik-adik, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, bisa dipahami adik-adik? Kita harus meresponi, menanggapi, melakukan firman Tuhan dengan menolong orang lain. Siapa saja, mulai dari hal yang sederhana. Ya adik-adik ya, puji Tuhan, Tante percaya Tuhan sudah memberkati adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita mau belajar dari Bapak Paulus bahwa
dia menjadi berkat. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan untuk menolong orang sekitarnya. Adik-adik di rumah juga harus belajar menolong siapa saja, kecuali menolong untuk menyontek ya. Tidak boleh. Kita harus menjadi berkat sebagai anak-anak Tuhan. Siap memuji Tuhan lagi? Bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian sukacitanya ada padaku. Haleluya. Sukacitanya ada padaku, kuasa firman-Nya di dalamku. Agar apa? Agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, menjadi saluran berkat Allah. Sukacitanya ada padaku, sukacitanya ada padaku, kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, menjadi saluran berkat Allah. Siap dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianmu. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianmu. Sekali lagi dalam perkataan, dalam amin, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianmu. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam apa? Kasih, kesucianmu. Dalam kasih, dalam kasih kesetiaan, kesucianmu. Dalam kasih kesetiaan, kesucianmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita siap berdoa. Nanti Tante Dayu akan menutup ibadah ini di dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita sudah menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini yang menghendaki untuk kami dapat berbuat baik kepada semua orang. Untuk kami dapat menolong orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, guru-guru kami, bahkan dengan siapapun kami berinteraksi, Tuhan memberkatinya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.